Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 2 menganggotakan Siti Hotimah Afriani, Syauqi Mahendra, Teuku Fakhrul Firdausyah, dan Zafira Zahra Sabita. Kami akan membahas tentang sastra Melayu. Sebelum itu, ini adalah sebuah kutipan dari Seno Gumira Aji Dharma. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Baiklah, ini adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian sastra Melayu lama. Sastra Melayu lama adalah karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942, yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera, seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Yang kedua yaitu ciri-ciri karya sastra lama. Yang pertama adalah anonim. Sebagian besar karya sastra Melayu klasik yang berkembang di tengah masyarakat tidak diketahui nama penciptanya. Yang kedua, prologis. Cerita-cerita yang termasuk sastra Melayu klasik banyak diwarnai oleh hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu klasik. Karya-karya sastra Melayu klasik banyak menggunakan bahasa Melayu klasik seperti konon, Alkisah, Sahibul Hikayat, dan lain sebagainya. Yang keempat, istana sentris. Kejadian atau peristiwa yang diceritakan dalam karya-karya sastra Melayu klasik sebagian besar tentang kehidupan istana, seperti raja-raja, putri, pangeran, pahlawan, dan tokoh-tokoh mulia lainnya. Yang kelima, berkembang secara lisan. Karya-karya sastra Melayu klasik disebarluaskan secara lisan atau dari mulut ke mulut, karena belum adanya media massa pada saat itu. Yang keenam, komunal. Komunal yaitu cerita-cerita yang dikisahkan dalam sastra Melayu klasik merupakan milik bersama. Selanjutnya itu kurang dinamis. Dipandang dari masyarakat kekinian, perubahan yang terjadi dalam sastra Melayu klasik sangat lamban. Yang kedelapan, didaktis. Dari berbagai jenis sastra Melayu klasik, sebagian besar bersifat didaktis atau memberikan pendidikan kepada pembacanya, baik moral maupun religius. Yang kesembilan, simbolis. Peristiwa-peristiwa dalam berbagai karya sastra Melayu klasik disajikan dalam bentuk lambang. Yang kesepuluh, tradisional. Sastra Melayu klasik bersifat tradisional atau mempertahankan adat kebiasaan setempat. Yang kesebelas, imitatif. Sastra Melayu klasik bersifat imitatif atau meniru yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ke-12, universal. Dalam arti, sastra Melayu klasik berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. Biasanya hal ini terkait dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah jenis-jenis angkatan Melayu lama dan genrenya. Menurut isinya, sastra Melayu lama dapat dikelompokkan ke dalam 6 jenis. Yang pertama itu kisah tentang para nabi. Yang kedua, hikayat tentang Nabi Muhammad beserta keluarganya. Yang ketiga, hikayat pahlawan-pahlawan Islam. Yang keempat, cerita tentang ajaran dan kepercayaan Islam. Yang kelima, cerita fiktif. Keenam, cerita mistis atau tasawuf. Berikut adalah contoh-contoh karya sastra lama berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Yang kedua adalah talibun. Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun, karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris. Biasanya mulai dari 6 baris hingga sampai 20 baris. Selanjutnya yaitu gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk tarikat yang mementingkan irama saja. Yang kelima, hikayat.
Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Yang terakhir, pantun kilat atau karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Selanjutnya itu perbedaan Angkatan Sastra Melayu Lama dengan Angkatan Pujangga Lama. Pada Angkatan Sastra Melayu Lama, sudah mengenal budaya tulis-menulis. Hasil karyanya bersifat individual dan ada memiliki nama pengarang. Dan pada Angkatan Pujangga Lama, belum mengenal budaya tulis-menulis. Hasil karya bersifat bersama dan tidak ada nama pengarang atau anonim. Itu adalah hasil analisis novel Nyai Dasima. Yang pertama yaitu tokoh. Tokohnya yaitu ada Dasima, Tuan Edward Williams, Samiun, dan Hayati. Yang kedua yaitu alur. Alurnya campuran, yaitu maju dan mundur. Yang ketiga yaitu latar suasana. Latarnya yaitu ribut, menyedihkan, menegangkan, dan bingung. Selanjutnya yaitu latar tempat. Latar tempatnya ada di Kampung Kuitang, Rumah Samiun, Langgar atau Musola, Rumah Mak Buyung, belakang Rumah Mak Buyung, pinggir kali, dan jembatan. Selanjutnya latar waktu. Latar waktunya yaitu di Jakarta, di zaman Betawi tahun 1820-an. Sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Temanya itu mengenai seorang perempuan yang diangkat menjadi istri piara atau gundik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.